Ya, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, pagi yang indah, kita mulai mempresentasikan tentang fakta yang mana penjualan itu tidak ada bisnis kalau tidak ada penjualan. Nah, ada penjualan berarti ada bisnis. Itu kunci utama dalam sharing pada pagi hari ini. Dan saya berharap bahwa ini kita belajar berpresentasi tentang masalah penjualan. Hal-hal yang tidak jelas ditanyakan. Mungkin saya belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pada pagi hari ini. Ya, kita akan mulai bahwa di dalam kehidupan kita sering terjadi adalah bagaimana kita mengalami kebudayaan yang sangat unik, di mana kita kalau ada butuh sesuatu mesti ada rencana untuk beli dan ada juga rencana orang-orang untuk menjual itu. Jadi jual beli itu sudah tradisi kita sehari-hari di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, di sini kita berikan judul No Sales, No Business, ya. Itu adalah bagaimana kita itu kalau tidak ada pembelian juga tidak ada penjualan di sini. Ya. Dalam menjalankan bisnis adalah menjalankan penjualan. Ya, kalau bisnis terjadi apabila ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan berarti tidak ada bisnis. Bisnis yang mementingkan penjualan membuka kesadaran tentang apa yang penting dalam bisnis itu. Semua bisnis yang mampu bertahan di dalam segala keadaan adalah bisnis yang selalu bisa menjual. Ya, ini menjadi catatan utama bahwa bisnis adalah ada proses penjualan. Tidak ada penjualan berarti tidak ada bisnis, ya. Di sini menjadi kunci utama bahwa di mana dalam kaitannya dengan bisnis itu ada proses penjualan. Nah, tidak ada bisnis berarti tidak ada uang masuk, ya. Intinya semua kegiatan bisnis itu terhenti berarti tidak ada penjualan. Ini menjadi kunci utama dalam proses kita melakukan bisnis. Nah, hanya ada dua cara untuk mendapatkan laba. Tingkatkan penjualan dan turunkan biaya. Ini proses, ya. Bahwa di dalam berkaitan dengan menjalankan penjualan berarti ada strategi-strategi yang kita terapkan di dalam penjualan. Kalau penjualan itu tidak laku berarti kita harus dilihat kunci utama adalah maka bisa kita turunkan harga, turunkan biaya di dalam penjualan itu. Dari penjualan itu selalu disebut dalam setiap laporan keuangan bisnis, ya. Kecuali UMKM yang kecil-kecil ya mungkin kurang penting untuk membuat laporan keuangan bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa penjualan sangat terkait langsung dengan keuangan bisnis, bahkan kelangsungan hidup bisnis. Ya. Penjualan ada indikator strategi bisnis yang tepat, ya. Kalau kita berbicara tentang penjualan berarti ada indikasi bagaimana strategi bisnis yang tepat. Itu penting karena saya mulai punya pengalaman bisnis tahun 88 di Sendowo Indah, Johar Indah. Saat saya menyelenggarakan pendidikan, saya buka bisnis meskipun kecil-kecilan, ya. Bagaimana kita harus
menyediakan barang-barang untuk kita jual. Nah, kebetulan kan dekat pasar Johar, jadi pada saat sore jam 4 sebelum kita buka kursusnya itu kita sudah beli barang-barang yang harus kita jual pada saat itu, dan delalah itu ya laku dan habis terus. Itu pengalaman saya waktu kita menjalankan penjualan seperti ini ya. Maka penjualan selalu disebutkan dalam setiap laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penjualan sangat terkait langsung dengan keuangan bisnis, bahkan kelangsungan hidup bisnis ya. Nah, itu kalau tidak ada mengenai pencatatan tentang keuangan di bisnis, berarti kita apa ya? Ya masih kecil, Mas. Saya waktu itu bisa mencapai 300.000, ya kecil ya lah, di sore hari gitu. Penjualan indikatif strategi bisnis yang tepat. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh sebuah bisnis, penjualan adalah indikasinya. Jika tidak terjadi penjualan, berarti tidak ada jika tidak terjadi penjualan, berarti ada yang salah dalam produk kita ya. Nah, ini yang sering kita kadang-kadang terjadi di dalam penjualan. Ini apa yang kita jual itu harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di situ. Jangan sampai kita menjual produk yang tidak dibutuhkan di situ, lah itu nggak laku gitu. Jadi itulah menjadi kunci utama dalam kita menjual, itu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen di saat kita mengadakan penjualan. Perencanaan bisnis, perencanaan penjualan. Jadi semua perencanaan bisnis merupakan rugi laba, pada akhirnya memperhitungkan penjualan itu. Jadi kalau kita berjualan, jadi hitung-hitungannya rugi laba, laba rugi ya. Jangan sampai kita berjualan tanpa untung, tanpa laba ya, bisa jadi bangkrut. Itu berarti misi sosial ya. Itu yang menjadi perhitungan kita di dalam kita melakukan penjualan saat itu. Nah, ini menjadi berpikir kita bagaimana kalau strategi bisnis dirancang, harus mulai berpikir bagaimana hasil penjualan yang didapatkan. Nah, ini sudah jauh ke sana. Bagaimana kita menjual itu harus laba ya. Kalau tidak laba, tidak usah jualan ya. Tidur di rumah. Nah, ya. Mementingkan penjualan itu mementingkan pelanggan ya. Ini yang menjadi faktor utama kalau kita menjual, itu harus melihat pelanggan yang kita sasar. Jangan sampai kita jualan tapi tidak ada pelanggannya ya. Ya tidak laku lah itu. Ini menjadi perhatian kita. Jadi mementingkan penjualan, mementingkan pelanggan. Nah ini misalkan ini ibaratnya penjualan darah dari sebuah bisnis, dan darah tersebut adanya di pelanggan. Ya, harusnya kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan, diinginkan pelanggan, itu kita catat di dalam benak kita. Jangan sampai kita tidak menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya. Sehingga kalau pelanggan besar putus hubungan, maka kita akan kacau. Akan membuat sulit suatu bisnis. Sukses penjualan akhirnya ditentukan oleh kesuksesan mendapatkan pelanggan. Nah, ini menjadi hal yang menjadi perhatian, bagaimana di dalam kita menjalankan bisnis penjualan itu. Kalau kita menganggap sukses dalam menjual, akhirnya ditentukan oleh
kesuksesan mendapatkan pelanggan. Kalau pelanggannya banyak, wah itu kita itu ibarat sudah tinggal duduk manis saja. Karena apa? Produk-produk yang kita jual itu sudah ada pelanggan yang menjadi penggemar kita. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit untuk mempromosikan pelanggan karena produk kita sudah laku di pelanggan dan tinggal kita pelihara, kita ya layani dengan baik itu. Bagaimana bisnis bisa selalu sukses menjual? Semua bisnis bisa berjalan lancar didukung oleh strategi penjualan yang tepat lah ini. Ya, kalau kita berjualan itu memang ada strategi yang mujara bagaimana supaya penjualan kita tepat ya, baik waktu terus usia produk yang kita jual, jangan sampai produk yang kita jual itu istilahnya apa kalau di desa ini expired ya kan? Barang itu sudah kedaluarsa ya, sudah tidak laku. Nah, itu mungkin Mbak Alin ada pertanyaan. Nah, ya, kok diem ini harus ada ya, ya. Baik, lanjutkan lagi. Hmm. Nah, ini ibaratnya kalau kita peran penting penjualan itu seperti peran penting kompresor udara itu loh ya. Jadi untuk kegiatan pabrik misalkan. Demikian juga peran penting penjualan itu sendiri. Semua perusahaan apapun ujungnya pasti menjual. Ya, yang namanya perusahaan itu mesti menjual baik itu barang yang hidup ya ada yang dinamis ada yang statis yaitu semua karyawan dilatih dilengkapi diberi wawasan tentang menjual itu akan sangat luar biasa ya. Potensi perusahaan untuk meningkatkan penjualan ya. Secara spesifik semua karyawan di perusahaan dilengkapi dengan skill pengetahuan mengenai produk yang dijual. Jadi kalau kita menjadi tenaga penjual harus menguasai produk knowledge ya. Kalau enggak wah kacau karena pengalaman saya dulu tahun 86. Saya 86 sudah kerja, sudah keliling ke kampung-kampung, ke Kolombia, tahu Kolombia ya? Itu jualan macam-macam, ya. Itu kita harus menguasai produk knowledge. Kalau enggak, wah, ini kacau, nih, tekoni macam-macam orang ngerti. Wah, untuk apa ya Pak ya? Oh, kira-kira untuk ini, wah ya, enggak profesional itu. Itu nanti akan kacau dalam kehidupan kita. Maka secara spesifik kita harus menguasai apa yang menjadi produk yang kita jual. Ya. Ya, seperti misalkan saya jualan mie itu juga minimal tahu cara memasaknya. Oh, masak ini terus ini. Sederhananya seperti itu, Bu. Ya, itu bisa dikembangkan oleh pelanggan. Makanya itu dampaknya terhadap pelanggan itu luar biasa kalau penjual itu bisa menjelaskan secara detail tentang produk yang kita jual pada saat itu. Nah, makanya sangat penting sekali kalau kita belajar sebagai marketing itu harus menguasai produk knowledge yang kita jual. Ya, kalau enggak ya nanti kacau. Saya pun belajar untuk
ini jasa penjualan kita adalah pendidikan. Itu harus mengetahui, oh harusnya pendidikan seperti ini, tema seperti ini akan membuat karyawan menjadi seperti ini. Nah, itu harus dijelaskan. Kalau enggak, apa manfaatnya misalkan. Ya, pemasaran orang dijelaskan cara memasar ke BBRI seperti apa. Dan itu sangat penting. Seperti Mbak Alin juga kemarin sudah belajar tentang bagaimana memasarkan BBR ya. Secara tidak langsung itu penting sekali buat BBR yang kita tempati. Jadi ini kita sedikit membandingkan kalau sales itu adalah tenaga ahli yang sudah dibekali tentang penjualan ya. Dan non sales itu sebetulnya bukan job di penjualan tapi membantu di penjualan. Maka apabila yang non sales dilengkapi pengetahuan dan keterampilan dasar menjual di perusahaan, dan kalau sales hanya 30% dan 70% non sales dan mayoritas dilatih menjual, maka dampaknya akan sangat besar sekali mendukung penjualan yang signifikan ya. Ini yang menjadi apa yang dijalankan perusahaan untuk seorang yang jobnya di sales tapi ini malah lebih banyak mayoritas non salesnya bukan dari tenaga penjualannya ya. Tapi kalau tenaga non penjualannya dilatih dikembangkan secara detail mengenai penjualan itu dampaknya akan luar biasa, sangat signifikan. Saat menjual tidak dimonopoli bagian penjualan saja, tapi penjualan dijiwai oleh setiap orang di perusahaan. Nah, ini jadi penting sekali bahwa di dalam bekerja kita sebetulnya semuanya harus tahu tentang penjualan meskipun bukan jobnya secara langsung dia adalah staf penjualan. Tapi minimal kita juga bisa bantu mempromosikan bagaimana kita menjual kepada pelanggan itu. Seperti ini akan mempunyai kekuatan bisnis yang luar biasa, ditopang pencapaian bisnis yang luar biasa. Ini penting sekali dan terkait dengan tenaga penjualan yang ada di dalam tag ini. Ya. Prospecting, mengenali dan mendapatkan pelanggan. Ya. Jadi bagaimana kita mempunyai kekuatan perusahaan bukan dari perusahaan itu bagian tertentu. Potensialit bisa datang dari semua bagian. Maaf ini agak kurang ketikannya ya karena matanya sudah kabur-kabur ya. Tapi saya berusaha bekerja karena dorongan Pak Andri. Wah, harus sinau ya ini. Meskipun saya sangat singkat sekali ini. Makanya besok-besok saya akan mempersiapkan diri untuk bisa presentasi dengan maksimal. Saya akan mencari bahan-bahan dari Dr. Agus karena kemarin malam saya sudah dibeli. Weh, bahan-bahan iso jika aku lah. Saya nanti akan belajar tentang masalah hukum. Kebetulan saya memang harusnya di bagian hukum. Ya, aduh. Ya. Ini perspektif dalam mengenai jadi hal-hal jadi sudah menjadi faktor pokok kalau perusahaan itu menyadari bahwa kunci utama di dalam bisnis kita adalah menjual. Kalau perusahaan tidak punya falsafah menjual ya tahu-tahu nanti akan berkurang. Ya.
malah tutup, bangkrut ya. Itu terjadi banyak perusahaan yang sekarang ini ya gagal menjual karena bisnisnya tidak melaku. Seperti di Mall Ciputra itu sekarang banyak kios-kios yang ditutup semua, banyak yang ditutup karena tidak melaku penjualannya, tidak jalan. Ya, itu faktor utamanya penjualan karena tidak ada proses menjual, ya ada tutup. Kasihan, banyak sekali dihitung puluhan UKM yang tidak buka untuk menjual karena tidak laku. Nah ini itu menjadi pikiran kita, bagaimana prinsip kita untuk menjual, mempersiapkan karyawannya untuk mendukung jualan. Ya, ini sedikit-sedikit bahasa loss, hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan. Ini menjadi kunci utama. Negatif komplain, pelanggan kecewa, ya, ini angka cerita ini 20 orang teman yang bercerita tentang bagaimana tentang produk di perusahaan itu yang kurang berkualitas ya. Lost opportunity, mencari prospek baru semakin sulit sekarang ini. Nah ini menjadi perhatian kita semua di dalam kita menjalankan bisnis. Ini nama loss sales, kehilangan omset penjualan dan kehilangan keuntungan. Bisa hal ini sangat membahayakan hidup perusahaan ya. Karena menjual itu adalah kemampuan yang dimiliki semua orang. Dengan berlatih semua orang bisa menjual, bisa dilatih, bisa berbicara, maka semua orang bisa dilatih untuk sukses menjual ya. Jadi kalau menjual itu kuncinya bahwa kita bisa berbicara, bisa komunikasi dengan orang lain, apalagi kalau kita belajar komunikasi dan bisa bernegosiasi lah. Itu hal-hal yang sangat menjadi perhatian kita di mana kita bisnis. Itu bisnis tidak hanya karena punya modal terus kita bisa bekerja untuk menjual, tapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari sesama ya. Ada strateginya ya. Terus bagaimana kita bisa melakukan penjualan ini bisa badi ya, itu ada hitungannya. Jangan sampai kita jualan tapi rugi tombok, tapi tidak bisa menambah omset kita ya. Itu menjadi hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita belajar tentang pemasaran itu memang harus praktek. Kalau tidak praktek itu tidak bisa nyandal. Nah, tanya Bunda ini, wah Bunda itu semangat sekali, wah terus tiap hari buka, wah. Itulah jalannya bisnis kita, dan itu menjadi kehidupan kita semua ya. Saya mungkin sudah 35 ya, saya di sini 26, di Budi Darmojo 10 tahun ya. Tugasnya ya di penjualan, tapi menjual produk atau jasa pendidikan gitu ya. Mungkin Butia mau ngajari saya untuk bagaimana kita belajar mengembangkan mengenai pemasaran. Produk hanyalah produk, jika diamkan
namun jika perusahaan mampu menggerakkan karyawan. Nah, ini salah. Ini enggak kurang buku ini bahwa produk itu hanyalah produk. Jika didiamkan itu tidak ada hasilnya apa-apa. Namun jika perusahaan itu mampu menggerakkan karyawan semua, hasilnya maksimal. Itu bisa kita coba kalau kita mau belajar untuk menjadi bisnis apa yang kita jalankan, mungkin yang sederhana penjualan hal-hal yang tidak merugikan kita, karena gampang kalau kita berjualan itu tidak usah pakai modal, pakai ngedolke itu bisa ya di kampung-kampung itu kan banyak ya, tak dolke apa-apa itu bisa kita jualkan. Kalau tidak laku, sebagian yang laku bisa kita kembalikan. Jadi kita tidak akan rugi di dalam menjalankan bisnis penjualan itu, karena hal ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita di dalam masyarakat. Makanya mendukung penjualan produk bisa berpindah tangan ke konsumen. Ada artinya produk telah jadi penjualan dan menghasilkan keuntungan perusahaan. Ya, kalau kita bisa memindahkan tangan produk dari bagaimana yang kita jual ke konsumen, dan konsumen menikmati produk kita, akhirnya itu akan berjalan terus dan akan menguntungkan bagi perusahaan yang kita tempati untuk produk yang kita jual. Ya, mendukung penjualan secara tidak langsung perlu diajarkan pada karyawan non sales. Jadi kita tidak hanya mendidik bagian sales, tapi non sales pun bisa kita kumpulkan, kita briefing bagaimana kita bisa mempromosikan produk yang kita buat di perusahaan itu, sehingga akan menambah omset produk-produk yang kita buat itu ke pelanggan kita. Itu ya, itu menjadi kunci kita. Prospecting adalah aktivitas yang mengenali bagaimana target pembeli memenuhi syarat untuk menjadi pelanggan. Ya. Kemudian prospecting itu juga mendapatkan sumber pelanggan potensial. Ya, nanti mungkin saya ketik ulang supaya kita bisa baca. Penjual efektif adalah menjual yang mengenali para prospek pelanggan yang tepat berpotensi mencapai target penjualan. Hampir 100% ya, 99% kegagalan menjual terjadi karena tidak mempersiapkan prospecting yang benar. Ya, itu maka sering terjadi bagaimana kita ada pembekalan di dalam penjualan itu, kita harus mempersiapkan diri supaya kita menjadi siap. Prospecting aktivitas sehari-hari yang seharusnya dilakukan oleh penjual. Itu kunci utama di dalam kita menjadi tenaga penjualan. Nah. Proses prospecting mulai dengan memahami 4 tahap sales funnel, lead funnel. Ya, ini bahasa-bahasa yang agak general market, pasar yang besar, yang luas dan bervariasi, perlu diseleksi dan hingga menemukan suspek di dalam proses penjualan itu.
Kemudian ada yang nomor 2 market plafon, yaitu secara spesifik terklasifikasi perlu diseleksi memenuhi syarat menjadi prospek. Nah, itu ada survei-survei yang menjalankan seperti itu. Blocking plafon, tahap untuk menindaklanjuti calon pelanggan yang memenuhi persyaratan hingga benar nanti menjadi pelanggan tetap kita. Ya, itu tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam tenaga penjualan, di mana di konsumen itu perlu kita survei. Ada 4 tahap. Buying plafon, yaitu tahap untuk menindaklanjuti pelanggan memenuhi syarat sebagai calon pembeli sampai akhirnya terjadi pembelian baik sekali. Nah, dalam skala kecil ya, itu 4 tahap sales funnel dan lead funnel. Itu hal-hal yang dipelajari di dalam kita membuat strategi penjualan. Nih, terima kasih Ibu. Ini yang terakhir jam 12 malam saya pasti ngetik. Makanya ini berdirinya ada kurang tegap nih. Ya, siap. Mudah-mudahan bagaimana kita ada 3 salah dalam pemasaran itu, small, medium, premium, ya, dari kecil, menengah, dan tinggi. Penting dilakukan karena masing-masing kategori memerlukan cara pendekatan yang berbeda, ya. Jadi kalau kita mendekati pelanggan yang kecil, pelanggan yang menengah, pelanggan yang besar, itu proses menjualnya beda, ya. Strategi menjualnya juga beda. Kita harus bisa mempelajari tentang bagaimana budaya mereka masing-masing itu untuk membeli. Dan itu ada prinsip dasar prospecting. Prospecting adalah aktivitas mengenali target, ya, untuk membeli yang memenuhi. Nah, ini agak kurang karena sudah terpenuhi dalam penjualan. Nah, terima kasih dan mohon maaf belum sepenuhnya buku itu saya ringkas, ya, karena waktu, dan itu menjadi perhatian bagi saya supaya ke depan saya betul-betul bisa mempersiapkan diri untuk presentasi kepada teman-teman, sehingga apa yang kami sampaikan nanti betul-betul bisa bermanfaat untuk seluruhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya, kalau kurang itu ya kesalahan saya, kalau lebih kita bisa kembangkan bersama. Demikian teman-teman yang bisa sampaikan presentasi pada